Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok melakukan proyek dua kami, proyek dua berjiwa dan tulus yang juga untuk menjelaskan tentang konsep merger perusahaan. Ini ada member dari kelompok kami, ada Agus Firman, Anis Dewi Fortuna, Cindy, Brian Chang, dan saya sendiri, Sebastian, dengan minta mampir pada diskusi. Baik, selanjutnya Bank Niaga dan Bank Lipo telah bergabung menjadi Bank CIMB Niaga pada tanggal 1 November tahun 2008. Penggabungan merger tersebut sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 18 Juli 2008. Penggabungan kedua bank tersebut dilatar belakangi dengan alasan untuk mewujudkan struktur industri perbankan yang lebih kokoh dan sehat. Kemudian Bank Indonesia melakukan restrukturisasi kepemilikan bank melalui kebijakan kepemilikan tunggal bagi bank. Dan yang ketiga adalah merger ini berawal dari kebijakan BI tersebut, di mana pemegang saham mayoritas dari Bank Niaga maupun Bank Lipo memilih merger sebagai opsi terbaik demi kepentingan seluruh stakeholder. Dan kemudian untuk merger tersebut ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah untuk membentuk bank ke-6 terbesar di Indonesia berdasarkan aset, menciptakan sebuah bank yang lebih baik dan bersaing serta tumbuh di tengah ketatnya persaingan sektor perbankan Indonesia, dan yang terakhir adalah untuk memperkokoh posisi dan meningkatkan prospek pertumbuhan bagi kelompok bisnis terkemuka di Asia Tenggara. Oke, next. Berikut ada beberapa peristiwa penting menuju penggabungan dari kedua bank tersebut. Yang pertama ada pada tanggal 29 Juli 2008, ada persetujuan akuisisi Maybank atas BII dicabut. Kemudian pada 17 September 2008, persetujuan akuisisi Maybank atas BII diaktifkan kembali dengan syarat tertentu. Kemudian pada tanggal 30 September 2008, Maybank mengakuisisi 56% saham BII. Kemudian pada tanggal 6-8 Oktober 2008, penurunan 20% di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tanggal 8-10 Oktober 2008, suspensi Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2008, giro wajib minimum perbankan turun menjadi dari 9,08% menjadi 7,5% yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas sektor perbankan. Dan yang terakhir pada tanggal 13 Oktober 2008, maksimum garansi deposit di bank meningkat 20 kali lipat untuk menghidupkan kembali kepercayaan investor terhadap bank. Oke, kemudian ada penjelasan dari Bank Niaga. Bank Niaga sendiri didirikan pada tanggal 26 September 1955. Bank Niaga adalah bank ke-7 terbesar di Indonesia berdasarkan aset dan kedua terbesar di segmen kredit kepemilikan rumah dengan pasar sekitar 9-10%. Pada 25 November 2002, kepemilikan mayoritas Bank Niaga dimiliki oleh Bumi Putra Commerce Holding Berhad atau BCHB. Tetapi pada tanggal 16 Agustus 2007, kepemilikan tersebut dialihkan kepada SIM Group, anak perusahaan BCHB, sepenuhnya. Pada tahun 1987, mereka meluncurkan layanan ATM, dan pada tahun 1991, mereka meluncurkan sistem perbankan online. Bank Niaga menyediakan berbagai macam produk dan jasa perbankan, baik konvensional maupun syariah, melalui 256 kantor cabang di 40 kota di Indonesia. Berikut penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh oleh Bank Niaga. Yang pertama ada peringkat pertama untuk Performance Management and Training and Development pada 2007. Yang kedua ada Bank Terbaik oleh majalah Investor. Yang ketiga ada predikat The Most Consistent Bank in Service Excellence oleh Marketing Research Indonesia pada tahun 2006. Dan yang keempat ada laporan tahunan terbaik selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2003 hingga 2007 untuk kategori perusahaan swasta publik sektor keuangan. Kemudian ada Lipo Bank tahun 1981 ketika Mokhtar Yadi membeli sebagian saham di Bank Perniagaan Indonesia milik Haji Hashimi. Setelah pembelian tersebut, aset bank keluarga Hashim hanya sekitar
16,3 miliar. Pada tahun 1975, Mokhtar meninggalkan Bank Penin untuk bergabung dengan Bank Sentral Asia yang didirikan oleh keluarga Lim Sioliong. Mokhtar baru saja meninggalkan BCA pada tahun 1990 ketika asetnya melebihi 5 triliun. Setelah bergabung dengan Hashimi, aset Bank Perniagaan Indonesia meningkat lebih dari 1.500% menjadi 250,73 miliar rupiah pada tahun 1987. Perbankan nasional terkejut dengan hal ini. Ia juga disebut dengan the magic man of bank marketing. Bank ini merger dengan Bank Umum Asia 2 tahun kemudian pada 1989 dan dari sanalah lahirlah Lipo Bank. Dengan bergabungnya Lipo dan Niaga menjadi Bank Niaga Niaga dengan Lipo Bank merupakan kemajuan besar di industri perbankan Asia Tenggara. Dengan menggabungkan kekuatan dari bank retail, KM, dan korporat serta layanan pembayaran, Bank Simiaga kini menawarkan pelanggannya layanan perbankan yang luas. Penggabungan ini membuat Bank Simiaga menjadi bank kelima terbesar dari segi aset, pendanaan, kredit, dan jaringan cabangnya. Selanjutnya adalah proses penawaran pembayaran. Sebelum kita dive in ke contoh kasusnya, mungkin saya akan coba memberikan sedikit penjelasan dan definisi terkait tender offer. Untuk penawaran dalam konteks pembayaran yang dilakukan oleh kasus merger dan akuisisi, biasanya terdapat istilah tender offer yang secara singkat merupakan suatu penawaran pembelian saham oleh pihak tertentu kepada pemegang saham suatu perusahaan atau stakeholders. Berikut ini merupakan karakteristik tender offer. Yang pertama, mengikuti adanya akuisisi atas suatu perusahaan. Yang kedua, perusahaan pengakuisisi akan melakukan penawaran pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya pada perusahaan yang diakuisisi pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Terus yang terakhir, biasanya dilakukan pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sehingga memberikan insentif bagi stakeholder perusahaan yang diakuisisi untuk segera menjual saham yang dimiliki. Lalu sebenarnya informasi terkait tender offer CMB tidak terlalu banyak diberikan, jadi informasi terkait tender offer tidak diberikan secara eksplisit, tetapi berdasarkan salah satu sumber yang diperoleh dari keuangan kontan, diberikan pernyataan bahwa CMB Group membeli 51% saham Bank Lipo dan dilanjutkan dengan pernyataan bahwa saham Bank Lipo tidak lagi dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, diketahui bahwa pembelian saham dari Bank Lipo juga disertai dengan penukaran saham Bank CMB. Skema ini dinamakan dengan share swap atau suatu bentuk exchange. Secara tidak langsung, ini mengindikasikan bentuk tender offer yang dinyatakan secara implisit dikarenakan terdapat pembelian saham dan tujuannya adalah untuk merger Bank Lipo ke CMB Group menjadi suatu single presence yang berarti salah satu perusahaan diabsorb oleh perusahaan pengakuisisi. Kita ketahui juga berdasarkan karakteristik tender offer bahwa umumnya ditetapkan terlebih dahulu suatu nilai margin. Misalkan pada kasus ini persentase 51% ini merupakan batas di mana CMB Group akan segera take over Bank Lipo apabila jumlah saham yang dibeli mencapai nilai tersebut. Ini mungkin juga ada sedikit tambahan terkait pembayaran settlement-nya. Pada tanggal 7 November 2008, CMB akan melakukan cash option dengan jumlah 5,4 triliun rupiah yang merupakan pembayaran settlement untuk menutupi selisih biaya-biaya lain selama proses merging tersebut. Dengan dilakukannya pembayaran tersebut, merger secara operasional dapat terlaksana penuh pada triwulan ketiga 2009. Yang selanjutnya adalah keadaan setelah merging antara Bank Lipo dan juga Bank Niaga, di mana gambar tersebut adalah persentase kepemilikan saham di Bank CIMB Niaga sebelum merger maupun setelah merger. Di mana di sebelum merger, Khasanah ini merupakan pemegang saham pengendali baik di Bank Niaga maupun di Bank Lipo. Begitu pula di pasca merger atau setelah mergernya, Khasanah tetap menjadi pemegang saham di Bank CIMB Niaga. Dan di Bank CIMB Niaga juga, Khasanah memiliki kepemilikan saham secara langsung dan juga tidak langsung melalui anak perusahaan BCHB atau CIMB Group. Dan dengan adanya merger, dikatakan bahwa aset CIMB yang pada awalnya bernilai
sebesar 60,1 triliun rupiah itu mencapai 95,1 triliun rupiah. Dan kreditnya juga mencapai sebesar 63,3 triliun rupiah, serta penghimpunan dana masyarakat sebesar 78,1 triliun rupiah. Selain itu, posisi loan to deposit ratio atau LGR dari CIMB dari awalnya yang sebesar 93,8% menjadi 87,78%, yang dapat dikategorikan sebagai penyediaan dana likuiditas yang optimal. Nah, berikut merupakan rata-rata rasio profitabilitas sebelum merger, di mana rasio ini dihitung dari tahun 2006 hingga 2008. Untuk Bank Lipo dan Bank Niaga, rasio profitabilitas yang mencakup ROE, ROI, GPM, NPM, dan OPM tertampil pada tabel berikut. Dan yang selanjutnya ini adalah rata-rata rasio profitabilitas setelah merger di tahun 2009 hingga 2022 untuk Bank CIMB Niaga, di mana nilai return on equity, return on investing, dan juga gross profit margin, net profit margin maupun operating profit margin ditampilkan pada tabel berikut. Nah, dari rata-rata baik sebelum maupun setelah merging, apabila ditinjau dari nilai ROE, Bank CIMB Niaga mengalami penurunan menjadi 10,91% setelah merger, yang menunjukkan bahwa kapabilitas atau kemampuan model untuk menghasilkan laba dari aktivanya ini mengalami penurunan. Yang kedua, apabila ditinjau dari nilai ROI, Bank CIMB Niaga jika dibandingkan dengan Bank Niaga, ini mengalami peningkatan menjadi 1,39% setelah merger, yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian keuntungan dari investasi mengalami kenaikan. Dan berbanding terbalik dengan Bank Lipo. Apabila dibandingkan dengan Bank Lipo, ROI dari Bank CIMB Niaga ini mengalami penurunan. Lalu yang selanjutnya, apabila ditinjau dari GPM dari Bank CIMB Niaga ini mengalami peningkatan menjadi 49,07% setelah merger, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutup beban bunga atas utang dan pajak, biaya administrasi, dan juga biaya penyusutan. Nah, semakin tinggi nilai GPM ini, performa perusahaan akan semakin baik. Lalu yang selanjutnya, untuk nilai NPM dari Bank CIMB Niaga mengalami peningkatan menjadi 23,97% setelah merger, yang menunjukkan bahwa kapabilitas perusahaan dalam meningkatkan laba bersih semakin baik. Lalu yang terakhir, apabila ditinjau dari nilai OPM dari Bank CIMB Niaga mengalami peningkatan menjadi 27,74% setelah merger, yang menunjukkan bahwa laba operasional yang dihasilkan setiap penjualan dalam rupiah ini meningkat, dan semakin tinggi nilai OPM, performa perusahaan semakin baik. Baik, dari penjelasan proyek kami dari awal sampai akhir, kami dapat menyimpulkan dengan poin kamu untuk tujuan proses pembayaran, ada soal merger dan peningkatan informal. Untuk tujuan merger sendiri, CIMB Niaga ini dengan tujuan untuk membentuk bank karang terbesar di Indonesia berdasarkan asetnya dan menciptakan bank yang lebih baik dan bersaing serta tumbuh di tengah ketatnya persaingan kredit perbankan Indonesia. Selain itu, merger ini juga bertujuan untuk memperkokoh posisi teknologi dan prospek pertumbuhan sebagai kelompok bisnis yang membuka di Asia. Lalu yang kedua dari proses pembayarannya, di mana dilakukan oleh Bank dalam proses ini, biasanya dikenal juga dengan istilah tender offer. Dan pada kasus ini, saya itu membeli 21% saham Bank Lipo dan dilanjutkan dengan pernyataan bahwa saham Bank Lipo tidak lagi dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu ketiga dari keadaan setelah merger ya kan, di mana aset CIMB yang pada awalnya bernilai 60,1 triliun rupiah sekarang mencapai 95,1 triliun rupiah dan kredit mencapai 63,3 triliun rupiah serta mengikut dana masyarakat sebesar 78,1 triliun rupiah. Selain itu, posisi LGR dari CIMB juga dari 93,8% menurun menjadi 87,78% yang dapat dikategorikan sebagai penyediaan dana likuiditas yang optimal. Lalu yang terakhir dari peningkatan portfolionya, di mana setelah merger, beberapa rasio profitabilitas dari Bank CIMB Niaga mengalami penurunan. Soal dari return on investment-nya meningkat menjadi 1,35%, gross profit margin meningkat menjadi 49,5%, net profit margin meningkat menjadi 73,97%, dan operating profit margin-nya meningkat menjadi 27,75%. Lalu ini adalah data pusaka atau referensi yang kami gunakan dalam proyek ini. Dan sekian presentasi dari
kelompok 4. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menguntungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.